siang teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara membuat running text seperti yang teman-teman lihat tadi pada video pembukaan. Dari proses pengenalan bahan-bahan apa saja yang digunakan sampai dengan bagaimana cara memprogramnya. Ya, selanjutnya saya akan mengenalkan terlebih dahulu tentang bahan-bahan apa saja yang digunakan. Bahan yang pertama yaitu sebuah panel. Yang saya gunakan ini panel Prismatic V10 indoor dengan warna merah dengan ukuran lebar 16 cm dan panjangnya 32. Ini kenapa dinamai P10? Karena panjang antar flat dari satu ke satunya lagi yaitu 10 mm atau 1 cm. Gitu. Ada juga flat dengan panel dengan kerapatan tertentu sehingga akan menghasilkan sebuah tampilan yang lebih rapat dan yang lebih akan lebih menarik. Untuk P10 ini yang biasanya teman-teman lihat di pinggir jalan itu menggunakan panel P10 seperti ini. Oke, di bagian belakang P10 ini ada beberapa bagian yang teman-teman harus ketahui. Di sini ada sumber tegangan 5 volt, jadi panel ini menggunakan sumber 5 volt, VCC 5 volt, jadi tidak bisa di-input dengan 12 volt atau 10 volt, nanti akan rusak. Gitu. Kemudian di sini ada sumber datanya, jadi dari controller nanti datanya akan dimasukkan lewat sini, dan juga nanti keluarnya lewat sini. Ini perlu diketahui juga ada tanda-tanda ke atas dan ke samping sini. Ini menunjukkan tentang perakitnya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat lebih dari satu panel, berarti teman-teman harus menyambungnya di bagian sini. Nah, saya punya 2 panel. Jadi ketika teman-teman ingin menambah panel, berarti mengikuti ini petunjuk ini. Jadi ke sini berarti teman-teman menambahnya di sini seperti ini. Kemudian ini disambung menggunakan kabel. Jika teman-teman ingin memparalel supaya lebarnya lebih panjang, berarti teman-teman mengikuti garis yang atas. Ya, teman-teman menambahnya di atas seperti ini. Pada video kali ini saya akan menggunakan 2 buah panel. Komponen selanjutnya yaitu sebuah controller. Ini controller khusus untuk sebuah running text. Yang saya gunakan adalah TVS 6U. Ini standar, dia bisa program jam. Jadi selain tulisan, kontrol ini juga sudah support untuk sebuah jam. Ada juga banyak tipenya, tapi saya gunakan yang paling standar yang harganya lebih murah tentunya. Kalau yang panjang yang speknya lebih tinggi, portnya itu lebih banyak, port keluaran ini lebih banyak, dan fitur-fiturnya juga lebih banyak. Selain untuk mengakses running text, buat running text, tidak hanya menggunakan controller seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan sebuah Arduino Uno. Tapi pada tutorial kali ini saya akan memberikan caranya menggunakan controller ini dulu.
untuk Arduino saya akan jelaskan pada video selanjutnya. Setelah dikontrol sudah, itu power supply untuk menyuplai tegangan ke panel dan ke controller. Power supply ini memiliki input 220 volt dengan output 5 volt. Jadi controller ini harus menggunakan input 5 volt. Kemudian saya menggunakan 4 ampere. Nilai ampere ini tergantung kebutuhan saja. Semakin tinggi nilai ampernya semakin bagus, karena dia lebih menyuplai tegangan. Jika teman-teman menggunakan banyak panel dengan menggunakan power supply hanya 4 ampere ini, itu tidak bisa. Jadi jika teman-teman ingin membuat sebuah panel yang misalkan ada buat running tag saya dengan jumlah panel ada 5 seri, jadi di samping 5 panel teman-teman harus menambah jumlah nilai ampernya seperti ini. Jadi misalkan ada 10 ampere, 5 volt, 10 ampere gitu. Karena saya menggunakan 2 panel ini tadi, saya juga menggunakan 2 buah power supply dengan output 5 ampere, 5 volt 4 ampere. Oke, langkah bahannya yaitu sebuah kabel penghubung yang akan dihubungkan antara 4 komponen tadi itu dan sebuah flash. Jadi untuk memprogramnya running text ini dengan menggunakan controller ini tadi, menggunakan sebuah flash. Ada juga yang menggunakan sebuah kabel data, tapi lebih ribet. Jadi praktiknya kita menggunakan flash dan yang dimasukin program terus kemudian ditancapkan. Oke. Selanjutnya keperluan lain seperti obeng, kabel-kabel juga dibutuhkan. Oke, untuk bahan-bahannya saya kira itu aja yang digunakan untuk membuat sebuah tag. Untuk tambahan, jika teman-teman ingin agar lebih rapi nantinya, teman-teman membeli sebuah box running tag gitu. Karena saya belum punya, jadi saya belum bisa tunjukkan di sini. Oke, untuk bahan-bahan saya kira cukup. Lanjut ke cara mengambil. Selanjutnya yaitu kita akan merakit sebuah running tag dari bahan-bahan yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu kita akan mulai dari panelnya dulu. Panelnya kita balik. Dalam penggabungan panel seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita harus perhatikan petunjuk garis-garis ini dan ini, jadi tidak boleh salah. Jadi seperti ini. Karena ini petunjuknya ke arah kanan, maka saya akan menambahkan satu panel di daerah sebelah kanannya, dengan menggabungkannya menggunakan kabel konektor 16 pin. Ini kabelnya dan kita pasangkan di sini. Jadi pemasangannya ini tidak akan mungkin salah
karena kalau salah dia tidak akan masuk. Ini dengan sebelahnya. Kemudian inputan ini ya, awalnya dari kontrolernya. Ini kebetulan kontroler saya gunakan SPS60 dengan output adalah yang sebelah sini. Jadi saya akan menancapkan konektor 16 pin dengan patokan yang positif ini di sebelah dalam. Nah, seperti ini. Kemudian outputnya kita masukkan ke panel yang tadi. Oke, setelah tersambung tinggal pengkabelan. Kita menggunakan kabel-kabel jumper. Yang pertama yaitu kabel jumper untuk sumber daya dari kedua panel ini. Kita akan sambungkan. Ingat, positif disambungkan ke positif, VCC ke VCC, ground ke ground, jangan sampai salah, jadi tidak akan jadi masalah. Kalian akan menggabungkannya dengan power yang ke controller. Dan yang seperti selanjutnya yaitu kabel ini untuk supply ke kontrolernya. Sama yang positif ya, positif. Ya, di sini saya juga akan sekalian menggabungkan input dari power supply ke kontroler terlebih dahulu.
supply, kita akan mengambil outputnya yang 5 volt. Ini ada keterangan, ada ini dari input dari AC, harus AC 220 volt tegangan maksud saya. Kemudian ini outputnya, output yang akan kita masukkan ke sebuah rangkaian ini, yaitu 5 volt. Dan sumber dari AC kita akan masukkan ke input dari power supply. Semuanya sudah rakit, sudah dirakit semua, tinggal kita akan mencolokkan ke sumber AC. Kita akan lihat hasilnya. Sudah terpasang. Jadi di controller ini ada sebuah menu reset untuk mengecek pada saat awal perakitan. PS6U ini adalah kontrolnya. Ini adalah ukurannya. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat tulisan, yaitu dengan program dengan buah komputer pasti. Oke, langkah selanjutnya yaitu memprogram. Kita memprogram menggunakan aplikasi PowerLab. Teman-teman silahkan download PowerLab ini di internet, bisa tinggal ketikkan saja di mesin pencari PowerLab, itu nanti tinggal di download. Oke, kita akan masuk ke aplikasinya. Ya, ini adalah tampilan awalnya, tampilan awal dari aplikasi PowerLab. Yang saya gunakan ini PowerLab versi 2 84.0.
seperti itu. Dalam sebelum memprogram kita harus melihat dulu menu dari panel properties ini. Di sini ada tampilan controller, color, weight, height. Nah, ini yang harus disesuaikan dengan panel atau rangkaian LED mat running text yang teman-teman buat. Jadi ini tidak boleh salah, kalau salah nanti tidak akan jadi. Caranya yaitu kita masuk ke menu tools, kemudian masuk ke panel setup, kemudian akan muncul peringatan kita disuruh memasukkan password. Please input password. Kita akan memasukkan passwordnya yaitu 168. Ini berlaku untuk semua aplikasi PowerLED dengan password 168. Kemudian oke, kita masuk ke bagian panel setup di set by pixel. Di sini ada controller. Kita klik, kita pilih controller apa yang kita gunakan tadi. Karena saya menggunakan TPS 6U, maka saya pilih ini. Kemudian ada color type, yaitu ini menu untuk panelnya. R ini untuk panel 1 warna, RG untuk panel 2 warna, dan RGB panel 3 warna. Karena saya menggunakan panel 1 warna, maka saya menggunakan R. Di sini ada weight panjang, yaitu panjang panel. 32 ini menunjukkan satu panel. Karena saya menggunakan 2 panel, maka saya harus mengubahnya menjadi 64. Oke. Dengan tinggi 16 ini sudah benar. Jadi kita setting seperti ini. Kita masuk ke set by modulator unit. Oke, di sini juga akan muncul menu controller. Kita full TPS 6U, full R, dengan panel kita gunakan adalah P10. Oke. Setelah itu panel setup, oke. Nah, ini sudah keluar hasilnya. Ini adalah tampilan dari panel properties yang sudah kita ubah dengan panjang 64 dan tinggi 16. Ini adalah tampilan awal. Di sini teman-teman terserah ingin menuliskan tulisan apa. Misalkan yang mudah saja saya akan mengetikkan nama saya sendiri. Yusuf, seperti ini, Yusuf. Ini adalah mode-modenya ini sama seperti pada Microsoft Word. Teman-teman silahkan dipilih sesuai selera. Atas tengah, atas tengah. Kemudian ini ada continuous move, adalah mode untuk dia untuk tampil di layarnya itu seperti apa. Misalkan saya pilih move up, kemudian kita play, yang seperti apa. Oh, seperti itu. Move up, vertical open, mosaic, silakan teman-teman pilih sesuai keinginan. Kemudian di sini ada nilai XY, jadi
DC itu menunjukkan batas mulainya itu dari berapa dot seperti itu. Kemudian ada 8G, ini garis tepinya sampai begini, maka akan ada yang melingkar garis tepi seperti ini. Mungkin itu saja. Ini silahkan teman-teman dipahami sendiri dan bikin sekreatif mungkin. Oh ya, speed, saya lupa, ini ada speed, ini kecepatan dia untuk tampil. Ini satu, ini sangat cepat, saya biasanya menggunakan 15. Walaupun di sini terlihat sangat pelan, tapi di aslinya itu sudah, ini sangat standar. Kalau satu itu sangat cepat tadi. Kemudian jika kita ingin menambahkan tanggal, kita caranya yaitu ini klik program terlebih dahulu, kemudian kita beri timing dengan dikasih waktu, terserah teman-teman ingin mode tulisan ini ingin lama atau sebentar. Saya kasih waktu 7 sekon saja seperti ini. Oke, kemudian saya akan menambahkan jam pada ini, maka klik kanan, kemudian ada add program. Nah, add program ini kita baru masuki sebuah program lagi, program jam, ada add date and time. Nah, klik, ini adalah tanggal. Oh, ini tampilannya, ini ada single line, multi line. Ini tanggal, date and time, terserah teman-teman mau masukkan dua-duanya atau jamnya. Oh ya, saya akan mengganti tanggal menggunakan jam saja, karena jam saya rasa lebih penting. Sebenarnya bisa dua-duanya, tapi saya jam saja. Ini size-nya seperti apa, mau small, medium tampilannya seperti ini. Makanya small saja ya. Oke. Langkah selanjutnya yaitu data setting, kita masuk ke program lagi, kemudian kita timing lagi dengan waktu, saya ingin menentukan jam ini selama 5 detik saja. Oke, selesai seperti itu. Selanjutnya kita harus mencolokkan flash disk, karena cara memasukkan ke komputernya menggunakan flash disk. Kita colokkan flash disk ke komputer kita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu ini, export to USB. Klik, kita checklist. Ini ada mode hard disk kita, di sini dipilih, ada ini kita checklist saja. Ketika kita disuruh memasukkan password, kita masukkan sama passwordnya 168. Ini karena tadi saya sudah menggunakan, jadi password otomatis ada sendiri. Oke saja. Oke, saya menggunakan auto time. Oke, include parameters, masukkan passwordnya 168, kemudian enter, kemudian save. Oke, save project sukses, berarti project yang sudah kita buat tadi sudah disimpan di dalam flash disk. Tinggal kita cabut flash disknya dan kita masukkan ke controllernya. Seperti itu. Kita tadi melakukan setup di komputer. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan hasil
yang tadi ke controllernya melalui flash di sini. Oke, langsung saja kita colokkan flashdisknya ke controllernya. Akan muncul tulisan OK. Ini menunjukkan bahwa program setup yang kita lakukan tadi berhasil. Selanjutnya kita cabut saja dan running test berjalan. Ambilkan jam, ambilkan nama, dan jam lagi. Nah, demikian tutorial video dari saya. Semoga